Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video ini kita akan belajar tentang materi contoh pendidikan karakter di Indonesia dan di luar negeri. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah dasar kependidikan dengan dosen pengampu Ibu Putri Ulfa Kamalia SPD MPD. Kami dari kelompok 5 Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Astri Pramudita Pratama, Melani Puji Lestari, Dea Amelia, Rosalia Dwi Agustin, dan yang terakhir ada Kelvin Delata Gani Pratama. Langsung saja kita ke pembahasan materi yang pertama. Apa itu pendidikan karakter? Pendidikan karakter adalah suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai karakter tertentu kepada peserta didik, di mana di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Manfaat dari pendidikan karakter adalah yang pertama itu mendorong anak agar tumbuh dengan etika dan moral yang baik. Yang kedua, menumbuhkan motivasi anak agar karakter terus berkembang. Yang ketiga itu menumbuhkan nilai-nilai kepemimpinan. Yang keempat, selain kecerdasan, anak akan belajar agar peduli, berani, menghargai orang lain, dan menghormati orang lain. Yang kelima, mengembangkan kemampuan anak dalam memecahkan masalah. Yang terakhir, anak akan belajar bagaimana saling mendukung dan berkompetisi secara sehat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Astri. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Mbak Dea mengenai pengertian pendidikan karakter. Sekarang saya akan menjelaskan tentang contoh pendidikan karakter yang ada di Indonesia. Contoh pendidikan karakter yang ada di Indonesia dibagi menjadi 16. Yang pertama, religius. Religius adalah nilai-nilai kerohanian yang tinggi, sifatnya mutlak dan abadi, serta bersumber pada kepercayaan dan keyakinan manusia. Contoh pengamalan dari sifat religius adalah ibadah sesuai dengan agama masing-masing dan menjalankan apa yang diperintahkan, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Tuhan. Yang kedua adalah jujur. Jujur adalah sesuatu sikap untuk menyatakan yang sebenar-benarnya, serta tidak mengucapkan hal-hal yang menyalahi fakta. Contoh dari pengamalan sifat jujur adalah mengakui kesalahan yang dibuat dan berkata sesuai dengan apa yang ada. Yang ketiga yaitu toleransi. Toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama manusia. Contoh dari pengamalan sifat toleransi adalah tidak melakukan diskriminasi kepada orang lain dan tidak memaksa orang untuk masuk ke agamanya. Yang keempat yaitu disiplin. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya yang merupakan tanggung jawabnya. Contoh dari pengamalan sifat disiplin adalah masuk sekolah tepat waktu dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Kelima adalah kerja keras. Kerja keras adalah kegiatan yang dilakukan seseorang secara sungguh-sungguh tanpa mengenal kata lelah dan menyerah hingga mencapai target yang sudah ditentukan. Contoh dari pengamalan sifat kerja keras yaitu dengan tekun dalam belajar dan mengejar cita-cita dengan sungguh-sungguh. Dan yang keenam adalah kreatif. Kreatif adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru. Contoh dari pengamalan sifat kreatif adalah mengubah barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai. Dan selanjutnya yang ketujuh adalah mandiri. Mandiri merupakan kemampuan individu untuk mengatur dirinya sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Contoh dari pengamalan sifat mandiri adalah menyelesaikan tanggung jawabnya tanpa bantuan orang lain dan menyiapkan berbagai keperluannya sendiri. Dan yang kedelapan adalah demokratis. Demokratis adalah cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Contoh dari pengamalan sifat demokratis adalah menghargai pendapatan orang lain dan mengambil keputusan bersama dengan musyawarah. Untuk penjelasan contoh yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rosa.
Contoh pendidikan karakter di Indonesia selanjutnya yang ke-9 yaitu rasa ingin tahu. Contohnya adalah rajin dalam menimba ilmu. Yang ke-10 semangat kebangsaan. Contohnya adalah membela kebenaran. Yang ke-11 cinta tanah air. Contohnya adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Yang ke-12 adalah menghargai prestasi. Contohnya adalah sering mengikuti perlombaan. Yang ke-13 adalah komunikatif, contohnya bersikap ramah dan sopan kepada semua orang. Yang ke-14 adalah cinta damai, contohnya adalah tidak melakukan perundungan dan tidak memicu munculnya masalah. Yang ke-15, gemar membaca, contohnya adalah gemar membaca buku-buku yang menurut kalian itu menarik. Yang ke-16 yaitu peduli lingkungan, contohnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang contoh pendidikan karakter di luar negeri yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menyampaikan contoh pendidikan karakter di luar negeri. Nah, untuk contoh pendidikan karakter di luar negeri ini, kami memilih 3 negara. Yang pertama ada Jepang, yang kedua Singapura, dan yang ketiga Amerika. Untuk yang pertama yaitu pendidikan karakter di Jepang. Budaya di Jepang memegang peranan yang sangat besar dalam proses penanaman moral atau karakter pada diri seorang anak. Khususnya seorang ibu memiliki andil yang sangat besar untuk mendidik seorang anak. Terdapat istilah koikumama yang memiliki makna bahwa seorang ibu tidak akan pernah berhenti untuk terus mendorong anak-anaknya untuk belajar dan menciptakan keseimbangan dalam pendidikan, baik dari segi fisik, emosional, maupun sosial. Nah, cara untuk menanamkan pendidikan karakter di Jepang. Yang pertama itu ada post-it, atau ucapan terima kasih. Dalam bahasa Jepangnya biasa disebut dengan arigato posuto ito. Yang kedua ada peta keamanan lingkungan. Dalam istilah Jepang disebut dengan chiki anzen mapu. Yang ketiga, mendidik gotong royong. Jenis pendidikan ini biasanya dalam bentuk pembagian jadwal piket untuk membersihkan kelas di mana jadwal tersebut tertempel di dinding. Yang keempat, mendidik untuk selalu memiliki tujuan, di mana hal ini diajarkan dengan cara membuat target-target dari para siswa yang ditulis di bawah foto siswa tersebut. Yang kelima, koran yang ditulis tangan atau yang dikenal dengan istilah tegaki shimbun, di mana koran ini dibuat oleh para siswa dengan desain atau layout yang menarik. Dan yang terakhir ada mengasah empati, di mana salah satu bentuknya ialah dengan tidak memberikan pidato yang panjang lebar dan membosankan kepada para siswa. Nah, inilah pendidikan karakter di Jepang. Untuk yang selanjutnya yaitu pendidikan karakter di Singapura. Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, menyerukan kepada orang tua untuk mendukung perubahan pada sistem pendidikan. Perdana Menteri Lee menyampaikan bahwa pendidikan atau sekolah di Singapura tidak hanya memberikan keterampilan dalam mencari nafkah, namun juga pendidikan diarahkan untuk mengembangkan karakter dan nilai-nilai yang tidak terlihat namun penting. Perdana Menteri Singapura juga mengatakan untuk mengurangi penekanan pada hasil akademik dan mendedikasikan waktu kurikulum untuk pembelajaran yang lebih dalam, dan membantu siswa menemukan hubungan antara isi buku teks dan dunia nyata. Dengan cara ini, pendidikan dasar Singapura mendorong siswa untuk menemukan bakat dan minat untuk mencapai potensi maksimal mereka, serta meningkatkan minat agar selalu belajar sepanjang hayat. Berharap jika mereka lulus, siswa dapat mempertahankan etika dan akhlak serta mengembangkan budaya luhur, serta mereka harus mengerti dan menghormati perbedaan dan bertanggung jawab atas pribadi, lingkungan masyarakat, serta negara mereka. Nah, itulah pendidikan karakter di Singapura. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Kelvin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan karakter di Amerika Serikat. Nilai-nilai yang hendak ditanamkan dan diharapkan membudaya di sekolah Amerika Serikat mereka sebut dengan istilah expectation. Untuk expectation ini mereka mencoba merangkainya menjadi suatu slogan atau istilah yang bermakna singkat, menarik, dan mudah diingat. Misalnya respect, organization, achievement, responsibility atau role, the three B's atau be safe, be responsible, be respectful, dan sebagainya. Selanjutnya masih bersama dengan tim PBS, mereka mencoba untuk menjabarkan expectation tersebut ke dalam perilaku-perilaku spesifik yang terlihat dan terukur yang dapat merefleksikan expectation yang diharapkan yang bisa mereka sebut dengan istilah rules.
Untuk suatu expectation bisa dijabarkan 2-4 rules. Misalnya untuk expectation menghormati orang lain. Rules atau perilaku nyata dan spesifik dari expectation tersebut adalah 1. Mendengarkan pendapat orang lain. 2. Diam dan mendengarkan pada saat orang lain berbicara. Setelah sekolah menetapkan expectation dan rules untuk diimplementasikan, sekolah mulai membuat lesson plan atau semacam RPP untuk menjalankan expectation dan rules yang diharapkan tersebut. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, salah pengucapan yang kurang berkenan di hati para teman-teman sekalian, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.